Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi sebuah video yang dilontarkan oleh Gus Hanif Farhan dan salah satu murid Kiai Imad yang mengkritisi kitab yang ditulis oleh Abuya Qurtubi Jailani yang bernama Kitab Ihya'ul Mauta. Jadi begini loh. Sesuatu yang tidak penting itu tidak usah dibahas, apalagi yang dibahas justru menunjukkan akan kebodohan Anda. Penamaan Ihya'ul Mauta saja, ya, menghidupkan orang-orang yang mati, itu dibahas, padahal bahasa majas seperti ini sudah biasa terjadi gitu loh, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Itu hal biasa, bahasa majas seperti itu. Masa seremeh itu dipermasalahkan? Tapi gak apa-apa lah ya, wajar ya, karena muridnya Kiai Imad. Kemudian Gus Hanif Farhan mengkritik bahwa Buya Qurtubi bukan kelas peneliti lah ya, intinya seperti itu. Hanya bisa membranding para ulama yang kemudian tidak meneliti lagi secara seksama. Ini kalimat macam apa ini? Dari dulu kita kalau ada di pesantren mendengarkan pendapat para ulama, bahkan itu pendapat yang mayoritas. Apalagi para ulama yang menyampaikan kelas dunia, bukan kelas lokal, maka kita taslim, saudara. Apalagi ulama yang memang menaungi, mendalami, dan setiap hari mempelajari ilmu nasab. Atau kita katakan an-nasabah. Para ahli nasab. Kita tidak mungkin bertanya ilmu biologi kepada anak kelas 2 SD, saudara. Kita tidak mungkin bertanya tentang PPKN kepada anak yang baru lulus TK. Justru kita akan lebih percaya kepada dosen yang jurusan biologi karena lika-liku tentang ilmu biologi pasti dia pahami. Kesalahannya sangat minim terjadi ketika dia sudah benar-benar menjadi seorang guru biologi. Tidak kemudian ada anak kelas SD yang sok-sokan mengaku ahli biologi, menantang dosen yang ahli biologi, padahal dia pun belum pernah belajar kepada ahli biologi. Ini kan sangat lucu, itu logik sekali yang bisa kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, maka yang kita suruh adalah tukang bangunan, bukan tukang tambal ban. Kalau kita sakit gigi, datangi dokter gigi. Kesalahannya lebih minim, kebenarannya lebih mayoritas. Karena memang lika-liku dan ilmu yang dia geluti setiap hari, ya ilmu yang dia pahami, ilmu dokter gigi. Tidak kemudian kita datang ke dokter jantung yang sok-sokan paham masalah gigi padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Itu kan logik gitu loh, logik banget. Sehingga di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab yang sering dipakai oleh Kiai Imad, lalu Kiai Imad dengan mengatakan secara tegas ya, orang yang diam masalah kepalsuan nasab ini fayakunu ahadal kadzibin. Mereka adalah salah satu dari orang-orang yang berbohong ya, yang berbohong ya. Jadi semuanya dianggap berbohong. Kalau orang-orang ini diam, jadi harus dan tidak boleh taklid ba'da zuhuril hujjah, kata dia ya. Setelah adanya hujjah dalil, haram taklid kepada para ulama. Ini pendapat apa ini? Ini ngawur. Ini ya, saya sampaikan bahwa di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab, coba baca sampai hatam. Di sana ada Al-Martabah Ats-Tsalitsah, derajat ketiga, yang di sana disebutkan ada nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada orang yang belajar nasabnya itu amatiran, memahami nasabnya itu amatiran, tidak pernah takhassus, tidak pernah tercatat punya guru nasab, kemudian tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, lalu sok-sokan menantang orang yang sudah ahli nasab. Samalah seperti anak SD yang bahas biologi tadi. Lalu sok-sokan menantang dosen yang ahli biologi. Itu kan gak keren sama sekali. Itu malah lucu. Begitu. Dan kemudian ketika Gus Hanif Farhan mengatakan bahwa Buya Qurtubi telah menjustifikasi, mengklaim Kiai Imad sebagai at-ta'in, sang pencela nasab. Nah, ini bukan klaim, ini adalah kebenaran, Gus. Kita buktikan, Gus ya. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun."
Ada dua perkara yang memang diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kalau melakukan dua perkara itu bisa kafir. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab, menghina nasab, mencela nasab. Yang kedua an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ketika kita membaca di dalam kitab At-Taisir bi Syarhi Jami'is Shaghir juz 1 halaman 33 contohnya ya, mengenai at-ta'nu fil ansab, tentang penghinaan sebuah nasab. Di sana diterangkan ay al-wuqu' fi a'radhin nas binahwi qadah fi nasabin thabata fi zahiri syar'i. Jadi maksud dari mencela nasab ialah berarti menyerang kehormatan orang lain dengan cara mencela nasab garis keturunan yang telah ditetapkan secara zahir oleh syariat. Jadi kalau sudah secara zahir oleh syariat sudah ditetapkan bahwa nasab si fulan sahih kepada Rasulullah, lalu dia mencela, mengatakan bahwa dia bukan keturunan Rasulullah, maka dia adalah at-ta'in. Dia adalah sang pencela nasab sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis barusan. Dan juga dikuatkan di dalam kitab Faidul Qadir juz 1 halaman 462. Di sana dikatakan at-ta'nu fil ansab ayil wuqu' fiha binahwi dzam wa aib bi ayyaqadah fi nasabi ahadin minan nas fayaqulu laysa huwa min dzurriyyati fulan wa dzalika haram wa dzalika yahrumu li'annahu hujumun 'alal ghaibi wa dukhulun fi ma la ya'ni wal ansab la tu'rafu illa min ahliha. Jadi mencela nasab yaitu mencela dan menghina keturunan seseorang dengan mengatakan bahwa dia bukan dari keturunan si fulan, habaib bukan keturunan Rasulullah. Hal ini diharamkan. Kenapa? Karena itu merupakan tindakan yang menyerang terhadap hal yang gaib dan memasuki urusan orang lain yang gak ada kaitannya. Jadi itu perkataan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Maka dari itu qala Ibnu Arabi mengatakan wa hadza amrun yansha'u minan nafasah fi annahu la yuridu ay yara ahadan kamilan wa dzalika linuqsanihi fi nafsihi. Jadi nasab itu hanya diketahui oleh ahlinya. Nasab itu hanya diketahui oleh ahli nasab. Yang gak pernah belajar nasab, gak pernah punya guru nasab, gak usah sok-sokan jadi ahli nasab. Seperti anak kelas TK mau membahas kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Ini kan lucu saudara, gitu loh. Nah, kenapa Ibnu Arabi ini berkata begini? Ini adalah perkara yang timbul dari sifat dengki, kata Imam Ibnu Arabi. Karena seseorang tidak ingin melihat orang lain sempurna. Dan itu karena kekurangannya sendiri. Jadi orang ya yang suka mengatakan dia bukan keturunan Rasulullah, dia bukan keturunan fulan. Padahal secara zahirnya syariat, para ulama banyak yang menetapkan bahwa Sadah Ba'alawi keturunan Rasulullah. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Arabi, adalah orang yang hasud. Orang yang hasad, dengki, iri melihat orang lain lebih sempurna daripada dia. Iri melihat para habaib jamaahnya lebih banyak daripada dia. Iri ketika habaib lebih dihormati daripada dia, saudara. Itu hal yang penyakit hati itu. Sudahlah, jauh dari kata ilmiah. Jangan sok-sokan lalu mendudukkan Kiai seperti peneliti. Kitab Kiai itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar dalilnya cuma satu. Apa? La yadhkuru, la yadhkuru, la yadhkuru, la yadhkuru. Gak disebutkan. Sejak kapan la yadhkuru itu bisa menjadi istidlal? Apa bedanya sama orang-orang Wahabi? Tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, dolalah. Tidak ada di zaman sahabat berarti bid'ah, dolalah, haram, finnar.
Kan apa bedanya sama orang-orang Wahabi kalau seperti itu? La yadhkuru, tidak disebutkan, berarti dia bukan anaknya dia. Fulan bukan anaknya Fulan karena tidak disebutkan. Ini dalil macam apa ini? Ada tah di Basul Masail kayak gitu dalil itu. Ngajinya di mana sih? Gitu loh. Bahkan di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 87 yang dimaksud dengan mencela, menghina, memaki nasab orang lain, wa huwa at-ta'nu fi nasabin muayyanin ma'a tawdihi sababit ta'ni. Misal, nasabu fulanin ila allan batilun. Alimna li'annana ma'alimna fi waladi allan ibnan ismuhu fulan. Au qawluhum nasabu bani fulan ila alil bait batil. Li'annahum lam yashtahiru bih bal ishtaharu binasabin akhar. Jadi ini kan contoh kan, ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Ki Imad, yaitu mencela nasab tertentu dengan memberikan alasan untuk celaan tersebut. Contoh, nasab si fulan kepada si Allan adalah batil, nasab Habaib Ba'alawi batil. Karena kita tidak mengetahui bahwa di antara keturunan si Allan ada anak yang bernama si Fulan. Tidak ada Abdullah sebagai putra Ahmad. Nah, mirip ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Imad. Atau mereka mengatakan nasab Bani Fulan kepada Ahlul Bait adalah batil. Nah, ini kan sudah terjadi gitu loh. Ini adalah contoh at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Jangan kemudian sok-sokan mau menjadi peneliti, saudara. Kalau dalilnya cuma satu, la yadhkuruh, gak disebutkan. Sejak kapan la yadhkuru ini menjadi istidlal dari kalangan para ulama di dalam ilmu nasab untuk membatalkan nasab orang? La yadhkuru. Mirip-mirip kayak Wahabi gitu loh. Tidak ada di zaman Nabi, bid'ah dhalalah, kan gitu kan. Gitu-gitu aja kan. Itu mau disebut peneliti. Cuma la yadhkuru itu mau disebut peneliti. Pret. Dan teman-teman, ya ikhwani, kalau kita baca juga di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 90, di sana jelas dikatakan wa bi syaklin amin in thabata an-nasabu wa aqama sahibuhu al-bayyinah asy-syar'iyyah fatta'nul ghair mufassar la yanzilu bihi ilal batil abada madama hunaka man yuthbituhu fayabqa mutaraddidan bainal maqbul wad dha'if ala hasabi halil ta'in wa itqanihi wa ilmihi bihalin nasab. Jadi kalau kita lihat secara umum, jika nasab telah terbukti dan pemiliknya telah memenuhi syarat-syarat syar'i, maka bantahan yang tidak dijelaskan tidak akan dapat menggugurkan selama ada yang menetapkannya, selama ada yang mengithbatnya. Oleh karena itu, dia tetap dalam keraguan antara yang diterima dan yang lemah, tergantung pada kondisi pembantah, keahlian dan pengetahuannya tentang keadaan nasab tersebut. Kalau cuma hanya bermodal la yadhkuru, tidak disebutkan, itu bukan peneliti namanya, itu bukan ahli namanya, itu cuma comot-comot gitu. Gak ada peneliti itu, cuma kelas la yadhkuru itu apa itu. Jadi walhasil, apa yang telah Al-Fakir sampaikan sudah memenuhi kriteria bahwa Imad adalah at-ta'in. Sampean ingat enggak ketika Imad mengatakan haram mencium tangan para habaib? Anda ingat tidak ketika Imad mengatakan haram menikahkan anak kita dengan mereka? Jangan menikahkan lagi anak kita dengan mereka. Sampean ingat enggak ketika tidak usah baca Rotibul Haddad lagi, Rotibul Atos lagi, NO punya rotib sendiri? Ini kan narasi-narasi yang kemudian berbau provokasi
provokator gitu loh. Sehingga lucu ketika ada orang mengatakan Kiai ini belum dikatakan at-ta'in. Contoh-contohnya sudah jelas. Bahkan ibaratnya pas seperti yang dipraktikkan oleh Kiai sendiri gitu loh. Dan membranding para ulama yang terkenal itu bagus. Karena mayoritas para ulama itu kemungkinan besar kebenarannya daripada hanya mendengarkan salah satu kiai tingkat lokal itu pun di desanya gak diterima. Ini yang dilawan bukan ulama sembarangan. Dalam riwayat saja orang yang dilihat halus adalatur rawi. Rawinya harus adil, malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi memang punya malakah itu loh, kepribadian yang bertakwa, menjaga muru'ah, harus dobet, fikoh, dan lain sebagainya. Itu kan dalam kriteria ilmu riwayat kan seperti itu gitu loh. Kalau cuma hanya layat kuru, tidak melihat kredibilitas orangnya, ini kan ngawur. Ya sama seperti apa yang saya sampaikan di awal, kita tidak mungkin pernah bertanya tentang ilmu biologi kepada anak yang lulus TK gitu loh. Karena orang yang dosen di dalam biologi, mengajar biologi seorang dosen, itu jauh lebih kita percaya. Itu kan logik gitu, logik banget. Ya, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.